juga kehitaman, nah itu adalah kantong empedu, tempat di mana empedu disimpan. Empedu ini sangat berguna. Jadi sebenarnya empedu ini adalah bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi oleh tubuh, itu dibawa oleh darah ke liver. Sampai di liver, itu di metabolisme, kemudian dia dikumpul sebagai empedu dan dia dibuang atau dialirkan ke usus, di mana bahan-bahan yang tidak berguna ini dibawa ke usus, ternyata digunakan untuk mencerna makanan. Ya. Pada waktu dia berada di dalam tempat persinggahan di kantong empedu ini, itu bisa terjadi hal-hal yang menyebabkan empedu itu bisa ada kristal-kristal batu di sana. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, di mana airnya bisa mengganggu karena badan kita ini tidak mau kalau ada bahan yang asing di dalam tubuh kita. Kalau ada paku, ada kayu, ada batu, ada apa, dia tidak mau. Sehingga badan ini akan menolak. Kalau ada batu dia tidak mau. Apa batu empedu, batu ginjal, batu puli-puli, di mana saja tidak mau ini badan, sehingga dia akan sakit. Ya, kalau kita bisa lihat gambar ini ya, ini kita tahu sering buka ayamnya, perut ayam. Nah, ini ada liver, kemudian ini ada saluran empedu, dia akan turun datang ke usus, di mana itu diperlukan untuk mencerna makanan. Nah, di situ dia bisa terbentuk batu-batu, apa di kantong empedunya atau di salurannya. Jadi bisa dia ada di muara di sini sehingga dia akan tertutup, dan di sini tempat penampungannya. Kalau batu ada di sini, dia akan memberikan penyakit bagi kita yang kita kenal dengan cholelithiasis atau batu empedu yang sering kita jumpai. Tapi kalau yang lebih bahaya lagi, kalau dia ada di dalam saluran. Kalau dia di dalam saluran, ini saluran empedunya dia dikeluarkan dari tempat penampungan, dia datang ke saluran. Kalau kena di saluran ini yang menutup, maka empedu itu tidak mengalir. Karena tubuh kita ini, kulitnya ini warnanya kuning langsat, ada yang warna hitam-hitam dikit, ada yang putih ya, tidak jelas. Jadi akan jelas terlihat warna dari empedu itu di mata pertama ya. Jadi kalau dia tersumbat dan dia akan balik, ini kelihatan di mata, karena mata itu putih, latar belakangnya jadi kuning, itu bisa kelihatan. Kalau orang yang kuning kadang nggak kelihatan ini kuning apa enggak, lihat di matanya. Kadang-kadang pasien itu datang, dia nggak tahu saya kuning apa nggak tahu, karena warnanya agak kuning memang. Ya, jadi ini salah satu yang disebut orang dengan sakit kuning. Selain daripada sakit kuning yang disebabkan kelainan dari liver itu sendiri. Kalau kelainan dari liver itu sendiri, dia juga akan memberikan sakit kuning. Contohnya, orang dengan hepatitis, kuning juga dia. Orang dengan sirosis yang sering banyak minum alkohol, sirosis dia, kuning juga. Ya. Salah satu yang saya bicarakan di sini yang tidak kuning, yaitu batu yang ada di kantong empedu. Nah, ini namanya batu empedu. Ini yang lebih banyak daripada batu yang ada di saluran empedu. Ya. Biasanya didapatkan di atas dari dekade keempat, jadi 40 tahun ke atas itu mulai lebih banyak yang menderita penyakit ini. Tapi sekarang 20 tahun juga sudah ada. Hebat sekali. Kita akan pelajari kenapa bahwa semakin muda sekarang banyak pasien yang menderita batu empedu ini. Kalau saya senang-senang saja. Tambah banyak pasien ya, mau muda ada, mau tua ada ya, kita tambah banyak pasien. Ya, ini berhubungan dengan wanita yang obes atau wanita yang gemuk,
dengan kolesterol yang tinggi, ya Dr. Linanti sudah singgung beberapa waktu yang lalu, ya bahwa kolesterol yang tinggi ini banyak yang diganggunya. Salah satunya adalah di pembentukan batu empedu. Orang yang minum pil kontrasepsi, ya lifestyle-nya yang kurang bagus, ini pada orang yang banyak anaknya, kemudian ada penyakit di usus juga seperti colitis ulcerativa. Orang yang senang dengan fast food, ya kue kering, keripik, yang berminyak, yang pedas-pedas, ini senang sekali untuk terjadi batu empedu ya. Ya ini contohnya ya, batu yang warnanya agak kekuning-kuningan. Ya ini dengan mudah itu dilihat dengan USG. Jadi selain dari gejala, dengan USG itu akan mudah untuk terdeteksi. Jadi kalau kita punya gejalanya, periksakanlah dirinya ya. Ukurannya macam-macam, bentuknya macam-macam, bisa bervariasi dari satu batu sampai beberapa. Orang yang dengan kolesterol tinggi biasanya gampang saja, apalagi kawan-kawan saya yang dokter, dia sudah tahu. Yang penting tahu obatnya, saya udah tahu obatnya ini. Makan pokoknya sembarangan, dia ya, obat, minum obat terus. Yang berbahaya adalah satu keadaan di mana obat untuk menurunkan konsentrasi daripada kolesterol yang tinggi, sering minum obat, nah itu bisa menyebabkan terjadinya batu empedu. Karena banyak dimobilisasi itu kolesterol yang di dalam tubuh, dikumpul ke liver dan dibuang, dia akan mengalir di saluran empedu. Jadi kalau mau minum obat boleh juga, tapi secukupnya. Yang penting adalah jangan kita masukkan bahan-bahan itu, ya. Nah. Ini contohnya ibu-ibu tua ya, pasien saya yang dioperasi ya. Ini pemeriksaan lainnya, saya kira tidak perlu ini. Ini ada dua bentuk utama dari batu empedu. Ada batu yang disebabkan oleh kolesterol, dikenal dengan batu kolesterol, sekitar 80%. 80% itu batu kolesterol. Sisanya batu pigmen. Batu kolesterol biasanya berwarna agak kekuning-kuningan, batu pigmen itu warnanya agak kehitam-hitaman. Ya, ada yang batu campuran, ada kalsium di sana. Ya. Sekarang ini kita suka terpengaruh di televisi. Kalau kita nonton televisi itu selalu ada yang kekurangan kalsium, hancur dia. Oh, ada di gambarnya di televisi, di iklannya begitu bagus ya. Dia bilang bahwa sekian % di Indonesia ini kekurangan kalsium. Ya, yang sebenarnya kalau dengan makanan kita yang rutin dan secukupnya bervariasi, kalsium itu sebenarnya sudah cukup. Kecuali pada orang-orang yang memang ada penyakit tertentu. Orang yang mau menopause, ya dia memang memerlukan sedikit tambahan kalsium. Tapi kalau enggak, jangan rutin ya. Yang apa? Kalsium diredoksan, apalagi susu apa tuh yang mengandung kalsium tuh, wah hebat sekali, orang minum 2 kali sehari. Banyak pasien saya, ya setiap hari ada yang dioperasi dengan batu empedu, banyak, ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi kalsium dalam bentuk vitamin, tablet atau apa tuh, hati-hati, jangan berlebihan, karena makanan kita yang seimbang sebenarnya udah cukup. Kalau dia infeksi, maka batu empedu ini akan menyebabkan proses inflamasi dan infeksi, sehingga kandung empedu tadi yang tadinya isinya empedu, kemudian ada batu di dalam. Karena batu ini bisa merupakan sarang daripada kuman, beberapa kali kita operasi, waktu dibuka isinya bukan empedu, tapi isinya batu dan nanah. Ada keadaan di mana karena begitu hebatnya infeksi, kandung empedu ini bocor. Dia bocor dan tumpahlah empedu itu ke seluruh ruang dari perut ini, sehingga harus dicuci, dioperasi, dan memerlukan operasi yang agak sedikit berat ya, dan ongkosnya juga cukup mahal ya. Ini di Indonesia kita punya statistik agak kurang lengkap, sehingga
susah kita dapatkan insidensnya ya. Kalau di United States, ini banyak kita dari Amerika nih ya, itu sekitar 10-20% dari orang dewasa ya ada batu empedu. Kira-kira kalau kita di sini ada 200 atau 300 orang, 10%, ada 30 orang di sini yang mungkin pada punya batu empedu. Ya, kalau saudara-saudara di USG, wah mungkin ada batu empedu. Banyak yang tidak bergejala, belum bergejala. Itu saya temukan pada orang-orang dengan physical check up dari perusahaan. Karena physical check up dari Konoko, dari mana-mana datang physical check up dari bank. Wah ternyata ada batu empedu, tapi dia belum merasakan hal yang mengganggu. Jadi kira-kira ada 10% di sini ya yang ada batu empedunya. Setiap tahun bisa 500.000 orang yang dioperasi karena batu empedu. Ini di Amerika Serikat. Kita juga di sini banyak, tapi tidak banyak perhitungannya ya. Saya kira ini sama. Ini yang bisa menyebabkan 2.000 sampai 3.000 kematian disebabkan karena gallbladder cancer. Kalau batu empedu itu lama-lama di dalam kandung empedu, apalagi dia tambah besar, maka dia akan menyebabkan perubahan daripada dinding kandung empedu ini menjadi kanker. Tambah susah lagi pengobatan. Sudah dioperasi, masih lagi di kemoterapi. Susah lagi pengobatannya, sudah botak-botak kena kemoterapi, masih belum sembuh-sembuh. Apalagi kalau dia dekat dengan liver, dia naik ke liver, mengadakan penyebaran, sehingga orang sulit untuk disembuhkan secara total. Ya sama ini, biasanya ini kepada perempuan ya. Nah ini, ada alarm, kalau ada gejala ini. Epigastric pain yang terus menerus. Epigastric pain ini adalah, selamat datang tamu kita dari Uni. Itu nyeri pada ulu hati. Nyeri pada ulu hati ini sebagian besar itu dibilang sakit mah. Tapi kita beruntung sekarang hampir semua dokter penyakit dalam itu sudah punya USG di tempat prakteknya. Jadi orang yang terus menerus dibilang sakit mah, tidak ada perubahan dengan pengobatan. Setelah di USG ternyata ada batu empedu. Jadi kalau ada yang sakit-sakit mah di sini ya boleh konsultasi. Kalau malam ini gratis ya. Ya. Kalau cuma sakit nanti bukan saya yang minta, tapi petugasnya yang minta duitnya. Kalau sakitnya dia sudah terus menerus, sebaiknya kita memeriksakan diri. Ya, saya ini ingin sampaikan ya. Ini tadi dibilang bahwa kepada orang-orang yang obes atau gemuk, yang mana yang apa saya apa enggak ya? Nah, coba kita lihat di sini ya. Jadi kalau berat badan kita ini berat badan ya, ini tinggi badan. Kalau dia putih itu masih di bawah underweight. Yang normal ini yang kuning. Ini yang agak ini sudah mulai overweight. Kalau yang merah ini sudah obese. Coba kita hitung-hitung masing-masing kita. Ini adalah tinggi badan kita. Kalau saya ini ada 1,6 meter lah kira-kira, 1,65 ya di sini ya Lydia. Saya di sini, ini tingginya. Berat badan saya itu 66. Berat badan 66. Di sini, saya masih normal, saudara. Senang sekali saya. Saudara-saudara bisa lihat, kalau tinggi saudara berapa, berat badan kira-kira berapa, coba refleksikan di titik poinnya di sini. Apakah kita ada di yang sudah mulai agak kuning tua ini, apa sudah di merah? Kita bisa kira-kira tinggi badan kita berapa, berat badan kita, sudah hitung-hitung kali Pak Ketua kita ini ya. Mulai ke arah overweight, hati-hati, nanti obesitas. Saudara-saudara, bukan cuma batu empedu saja yang jelek. Tadi beberapa malam yang lalu Dr. Linianti sudah singgung mengenai penyakit jantung pada orang-orang yang overweight, pada orang-orang yang dengan obesitas.
Yang bikin sulit untuk saya juga, mau operasi orang yang gemuk itu susah, sembuhnya juga susah. Ya, jadi itu kalau di Indonesia, kalau gemuk itu masih kebanggaan. Waduh, sehat gemuk ya, wah sehat. Tapi kalau di luar gemuk itu sakit, itu penyakit. Obesitas itu penyakit. Ya, sehingga beberapa tindakan operasi yang sering dilakukan, kalau di sini belum top dengan itu. Kalau di luar kita bypass. Jadi usus yang mestinya dia panjang ususnya, kita potong. Yang di atas kita sambung ke bawah, sehingga dia tidak melewati usus yang lain, jadi nggak diserap itu makanan. Orangnya lama-kelamaan mulai jadi langsing dia. Jadi kalau di luar banyak yang sudah dilakukan. Kita juga di sini di Indonesia, tapi masih kurang ya. Karena belum dianggap sebagai satu penyakit. Kalau di luar orang sudah menganggap sebagai penyakit kalau obes. Ya, ini beberapa pasien saya ya. Ini ada campuran, ada batu yang kuning, ada batu yang hitam. Kalau kuning dari kolesterol, yang hitam ini karena penyakit infeksi. Nah ini kalau dihitung ini ada sekitar 120 batu di dalam untuk satu pasien. Ini batu cuma 5 batu tapi besar-besar ya. Nah ini batu sekitar 80-an ini untuk satu orang di dalam kandungan empedu. Ini murni kolesterol, ini warnanya kuning-kuning seperti ini ya batunya. Yang ini adalah kantong empedunya. Ini sisa-sisa empedunya yang warna kuning-kuning di sekitar batu-batunya. Nah ini batu cuma 3 biji tapi lumayan besar ya. Kalau dia besar dan kontak dengan dinding dari saluran dinding dari kantong empedu, maka dia akan berisiko untuk terjadi keganasan. Kalau dia sudah kanker di kantong empedu susah, mengobatinya susah. Ya, ini saya sampaikan ada beberapa yang kita bisa bisa lihat sendiri ya. Kandungan kolesterol pada jenis-jenis makanan seperti ini. Yang dari atas itu agak sedikit, yang dari bawah mulai banyak dia. Berbahaya. Santan itu sekitar 185 mg dalam 10 gram. Kolesterolnya berisi segitu. Susu, coklat. Wah, coklat ini saya lihat di kulkas kami itu selalu ada coklat ya. Mesti hati-hati sekarang ya. Margarin dan mentega sudah disinggung Dr. Lin ya. Dia ada sekitar 300. Jeroan-jeroan, kerang, kambing ya. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya. Kalau tadi barangkali cukup tinggi, kalau ini sangat tinggi. Ya. Kuning telur ayam. Saya selalu berpikir, saya selalu ngomong dengan istri saya, kok kita kalau pergi, kalau kita jalan, kalau kita ada seminar, tiap kali pulang saya suka sakit tengkuk saya bilang. Ya. Ternyata, wah saya setiap pagi itu omelet telur 2, mana yang rebusnya belum ya, wah apalagi ada telur yang paling tinggi ini, telur burung puyuh ya. Ternyata setiap kali pulang dari jalan-jalan, wah kita membawa penyakit sampai di rumah. Telur burung puyuh 3640 mg per 10 gram. Otak, kita suka makan otak kadang ya. Kuning telur 2000. Cumi-cumi ini memang kita tidak boleh makan karena haram ya. Otak babi juga karena haram kita tidak makan. Jadi saudara-saudara, jika engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Karena dari malam kemarin kita mempelajari bahwa tubuh kita juga ini adalah Ka'bah Allah. Sehingga kita agar supaya kesehatan kita bisa tetap terjaga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui kesehatan pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati.